Alhamdulillahirabbil alamin, karena di tengah-tengah kita ini para habaib yang dzurriyyah Nabi ngasih contoh luar biasa. Alhamdulillah. Satu, para habaib berani mendoktrin bahwa Pancasila adalah thaghut, Pancasila dianggap syaitan, Pancasila dianggap dajjal, Pancasila dianggap sebagai asnam berhala. Alhamdulillah, habaib para cucu Nabi ngasih fatwa yang hebat. Alhamdulillah. Hati-hati, betul. Alhamdulillah, saudaraku dari Sabang sampai Merauke, para habaib Ba'alwi yang katanya dzurriyyah Nabi sudah menjelek-jelekin presiden. Alhamdulillah. Alhamdulillah, para habaib, para Ba'alwi ngasih contoh kepada kita bahwa yang namanya ulama dianggap anjing. Alhamdulillah. Terima kasih lagi, kita harus bersyukur bahwa Ba'alwi dan habaib yang mengaku cucu Nabi berani menyampaikan bahwa NU ulama kita dan para Muhammadiyah jelas adalah kader produk Syekh Nawawi dianggap sampah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi bahwa para habaib yang dipimpin oleh Lutfi sekarang sudah berani bikin langkah petanisia di mana-mana diba'alawikan, dalam arti pelan-pelan mau menutup Wali Songo yang ada habaib dan Ba'alwi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin hari sudah berani memba'alawikan salah satu cicit Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani yang di Kalimantan dijadikan Al-Idrus. Alhamdulillah. Ini dari Sabang sampai Merauke harus tahu. Alhamdulillah, mereka sudah berani meremehkan, menginjak rakyat dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mereka sudah berani melawan Bhinneka Tunggal Ika, berarti melawan akhlak baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu cucu Nabi. Alhamdulillah. Dan pada malam hari ini Mujib menyatakan di Demak nanti hari Selasa tidak boleh tertipu langkah-langkah para habaib, khususnya Robitoh Alawiyah yang menyatakan torekonya terbaik. Malam ini toreko Pancasila teriak karena tidak sesuai ideologi Pancasila. Hari Selasa nanti yang namanya Habib Lutfi katanya itu muncul dengan tulisan Maulana, pimpinan kita, pemimpin kita. Oh, ini biang kiroknya, ini Lutfi, ini biang kiroknya. Tidak boleh tertipu anak bangsa. Kenapa berani jelek-jelekin ulama, berani menghina rakyat, berani menghina wali, berani menghina presiden, berani menghina TNI Polri? Oh, ini biang geroknya. Nanti Selasa hadir di alun-alun Demak dengan tertulis Maulana, pimpinan kita. Hati-hati, saudara anak bangsa.
Ini langkah-langkah Lutfi yang kurang ajar, yang tidak punya adab, berani menghina Kanjeng Sunan Kalijogo, berani menghina Raden Fatah, berarti berani menghina kota Wali Songo. Masalah Muhammad yang pas kau tawir dari Sabang sampai Merauke, Balawi orang yang man mulia daripada anak bangsa. Hati-hati, ayo kita cek bersama. Mereka sok punya Islam sendiri, mereka sok punya Islam yang terbaik. Ayo cek sekarang, berani tampil Maulana ini pimpinan kita bersama. Lihat saudaraku, besok Selasa kaki-kaki mereka tidak bisa diingkari bahwa Lutfilah yang sebagai pemimpin mereka. Betul? Kita ingat, ayo pelan-pelan di Sahih Bukhari, dengan catatan ini adalah imigran, mereka Ba'alawi, mereka Al-Yamani adalah pendatang. Betul? Di dalam Sahih Bukhari radhiyallahu an, hadis yang ke-13, qalu an Abi Hurairah radhiyallahu an, para sahabat pernah menanyakan, ayul Islam afdal, ya Rasul, Islam yang mana yang paling utama, Islam yang mana yang paling berkualitas, Ba'alwi, Habaib atau pribumi, Habaib Ba'alwi atau Wali Songo, Habaib Ba'alwi atau ulama Nusantara. Cek. Betul? Kalau enggak digituan bahaya, anak bangsa bisa tertidur, anak bangsa bisa gagal paham. Sahabat, Islam yang mana yang berkualitas, Islam yang mana yang paling utama dan utama? Beliau menjawab, it'amut ta'am, ngasih makan. Sekarang kita logika bersama. Ayo kita berpikir, itu baginda Rasul dengan tegas, Islam terbaik ngasih makan. Yang pas Ba'alawi yang ngasih makan atau yang dikasih makan? Jawab anak bangsa saudaraku dengan jujur. Rakyat dari Sabang Merauke yang ngasih makan Ba'alawi atau Ba'alawi yang ngasih makan? Transparan. Rasul dengan tegas, Islam yang terbaik, yang paling utama adalah ngasih makan. Jadi Ba'alawi, Habaib yang sok ngaku cucu Nabi, ini yang dikasih makan Nusantara, bukan Nusantara yang dikasih makan Ba'alawi. Gini ngaku-ngaku Habaib yang mulia, Habaib yang sok Islam. Betul nggak? Kurang ajar. Na'udzubillah min dzalik. Buka, ayo telinga kita buka, dada kita buka, hati kita buka. Brengsek, tawir-tawir yang keterlaluan, tawir-tawir yang nggak ada dasarnya, hanya emosi untuk menjadi pemimpin. Dia berani menyatakan di mana-mana yang bikin kisruh faktor agama, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir. Betul nggak? Dikit-dikit musyrik. Sekarang Torekoh Pancasila menyatakan bahwa kala-kalanya ada di mereka klan Ba'alawi. Bid'ah adalah Ba'alawi, syirik adalah Ba'alawi, kafir adalah Ba'alawi. Betul? Ini yang bikin kisruh di mana-mana. Satu keluarga saling mengafirkan gara-gara kena muhibin habaib. Antar daerah
bikin rame-rame, mensyirikkan, mengkafirkan, membid'atkan. Betul nggak? Rukun tidak ada. Karena dawir doktrin-doktrin mereka habaib. Kalau mereka berani menyesatkan, yang sesat sekarang adalah habaib Alawi. Betul. Sekarang saya balik, kamu tampil di Demak dengan tulisan Maulana, rubah. Bukan pimpinan kalian. Kalian tuh jongosnya Indonesia. Betul. Jangan kau hapusi umat, jangan kau hapusi anak bangsa hingga menjadi salah pandangan. Oh, sosok Maulana hadir, sosok pimpinan kita anak bangsa. Jangan tidur, kita lengah. Kalau dia berani menyatakan syirik, contoh sedekah laut, bahwa syirik yang sebenarnya adalah habaib. Betul. Syirik yang sebenarnya adalah Ba'alwi. Betul. Syirik yang sebenarnya yang dipimpin oleh Lutfi bin Yahya. Betul. Karena apa? Tidak nyembah Allah, tapi nyembah jabatan. Betul. Tidak nyembah Allah, tapi nyembah penjajahan. Betul. Tidak nyembah Allah, tapi nyembah kliennya, nyembah politik. Anak bangsa harus jelas. Inna syirka la zulmun azim. Yang namanya syirik, menyekutukan Allah, berani menduakan Allah. Siapa? Mereka Ba'alawi, mereka habaib, adalah syirkun, dusta kepada Allah, dosa kepada Allah yang tidak segan-segan, azim, luar biasa kelasnya. Betul nggak? Hati-hati kamu, jangan mensyirikkan kepada anak bangsa, jangan mengkafirkan anak bangsa, jangan bid'ahkan anak bangsa. Justru kalian hadir di tengah-tengah Nusantara nggak punya etika. Banyak saudaraku dari Sabang sampai Merauke, lihat nanti pamflet baliho sudah dibuka di mana-mana. Selasa hadir di Demak dengan riaknya, dengan sombongnya, Maulana pimpinan kita. Balik tulisannya, jadi abduna, kamu jadi jongos, hamba mengabdi pada Indonesia yang tepat. Tapi kalau tampil Maulana pimpinan kita, kurang ajar. Naudzubillah min dzalik. Nah ini jelas, ujung-ujungnya jelas saudaraku. Dia karena politik, dia karena untuk makan, tapi dawirnya keterlaluan, merusak tatanan agama, merusak tatanan yang ada di Indonesia. Ini yang harus kita tidak boleh diam, tidak boleh tidur. Saudaraku pondok pesantren, saudaraku yang ada di pendidikan, saudaraku ya para masyayikh, para ulama, para asatidz, kau kemanakan? Kita punya akal sehat. Tidak boleh Indonesia diinjak-injak oleh siapapun. Betul. Indonesia punya harga diri, tidak boleh diinjak-injak. Dia berani menyatakan markanya yang terbaik, secara otomatis dia tidak sadar berani menginjak dari Sabang sampai Merauke. Betul. Ingat, Pancasila yang dijaga adalah satu waqifuddinin, harus bisa menjaga agama. Agama yang ada di Pancasila harus dijaga dalam arti lintas agama wajib. Saudaraku dari Sabang sampai Merauke, ayo kita jaga bersama lintas agama wajib. Jelas buahnya perdamaian dan kerukunan. Jangan sok tampil Islam, doktrin habaib sesat. Na'udzubillah min dzalik. Wa hifdzuddin untuk manafsin, jaga jiwa dari Sabang sampai Merauke. Sekarang hampir 300 juta. Jaga kita bersama, ayo
jangan sampai dibalawikan dari Sabang sampai Merauke. Bahaya, betul. Nasab kita adalah tetap nasab Indonesia. Tidak boleh dibalawikan. Kalau dibalawikan menjadi Yaman. Keliru. Makanya ayo dari Sabang sampai Merauke tidak boleh dibalawikan. Banyak muhibbin yang kena doktrin hingga berani dia meniadakan orang tuanya, meniadakan marganya, meniadakan sukunya. Bahaya. Berani mengaku cucu Nabi. Bahaya. Inilah termasuk kita harus jaga bersama. Nasab kita adalah nasab al-Indonesia, orang Indonesia. Mal. Yang ketiga, dari Sabang sampai Merauke, ayo jaga bersama. Harta kita banyak. Indonesia adalah negara yang kaya, negara yang hebat, baik di laut mau di darat, kandungan gunung, kandungan hutan. Ayo kita bersama jaga, jangan sampai dieker-eker oleh Baal. Setuju? Bahaya. Dia bahaya. Kemudian nasab kita jaga bersama dari Sabang sampai Merauke, jangan sampai dibalawikan. Kurang ajar. Berani dia gara-gara politik ngacak-ngacak tatanan yang ada di Nusantara. Terakhir, Kazali Irdin. Dari Sabang sampai Merauke kita wajib menjaga bersama. Indonesia punya harga diri. Bangun. Tidak boleh diinjak-injak. Dari Sabang sampai Merauke kakak berani merah putih. Dasarnya kuat, hebat, Pancasila. Betul. Hanya diinjak Alawi yang sok ngaku cucu Nabi. Bahaya. Bangkit saudaraku. Kita ini harus waspada, tidak boleh lengah. Ingat, nenek moyang kita, luhur kita, para wali kita, para tokoh kita, nyawa taruhannya untuk membawa Indonesia yang tercintai ini. Di tengah-tengah di 2024 masih ada sosok estafet Utsman bin Yahya dari Belanda itu. Andainya Belanda itu kurang ajar, sekarang masih menjajah, ternyata tampil di Demak. Kurang ajar dengan tampil Maulana pimpinan kita. Kamu mimpin apanya? Perampok ya kamu. Dengarin para mukhibin, didoktrin, didawir dengan kitab-kitab desain mereka, tidak sadar. Kita ini kadang lengah dengan kitab tertulisan Arab disampaikan oleh Habib manggu-manggu. Betul gitu ya. Goblok. Itu penjajahan. Kalianlah kita semua yang mulia, tapi kenapa diremehkan, dianjing-anjingkan, dibesekkan, terus disampah-sampahkan. Betul Gus? Loh, ini bahaya. Sadar saudara, sadar. Malu. Hanya segelintir Ba'alwi kita takut. Tidak boleh takut. Ulama kita, para wali kita, tokoh kita dari Sabang sampai Merauke, didik kita merah putih harus berani. Artinya sedikit pun gak ada kualat. Siapa kiai dan ulama dawir-dawir kualat, goblok. Gak paham dengan benderanya sendiri. Bendera merah putih harus berani. Anak bangsa harus berani sesuai didikan negara kita. Bendera merah putih. Siapapun yang melawan Pancasila libas. Betul. Cuman jangan lupa tetap saling menghormati, saling mendoakan saudara kita sendiri dari Sabang sampai Merauke, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita.
pantangan kita semua bersama. Tidak boleh hanya satu khusus ba'aloi habaib kita serang setiap hari selama tidak kembali taubat dalam arti kepangkuan Pancasila. Masyaallah Muhammad. Itu Gus, besok itu Gus, Selasa tampil tulisan Maulana Habibana. Iya, kalau orang kampung tidak tahu, iya yang kena doktrin Muhyiddin. Oh iya rek, Maulana pemimpin kita. Kurang ajar, nggak punya adab. Di situ ada Raden Fatah, Kadilangu ada Kanjeng Sunan Kalijaga. Kok injak-injak kok tampil dengan tulisan Maulana? La akhlaqalakum. Lutfi, kamu tidak punya adab, gak punya etika, menginjak-injak kota wali. Manusia kau bisa tipu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akhlakmu kalbi anjing sia. Betul, kau datang dengan kehabiban tapi politik, bahaya. Sampaikan semuanya saudaraku, nanti Selasa sok Habib itu membahayakan. Kedok, penjajah, Petanisia, Grand Design, Yahudi, betul, kepingin menjadikan kerajaan di tengah-tengah kerajaan, kepingin menjadikan negara di tengah-tengah negara yang sah. Bahaya, betul. Itu Gus, setiap hari kita harus ngasih tahu, ngasih paham kepada anak bangsa. Itu bacaan kita Maulana, tulisannya Lutfi, minal munafikin. Munafik, mimpin kapan kamu? Pengecut, betul. Untung beliau Mbak Mahfud Jal, Mbak Salma Mahfud ya. Mbak Mahfud Jal kalau masih hidup tempeleng kamu Mbak Mahfud Jal, betul. Ngacak-ngacak jatman, ngacak-ngacak toreko, bahaya. Saudaraku, tidak boleh takut kualat. Sekarang terbongkar para kabaib ngil Yahudi, Arab aja tidak, hanya 3,4, betul. Tidak boleh tertipu. Sampaikan setiap hari, nggak ada kualat, wajib kita serang setiap hari, betul. Kurang ajar. Ini musuhnya nelayan, ikan teri, ikan udang. Siapa yang lawan NKRI wajib kita tendang. Masyaallah Muhammad.